kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Patrialis untuk saya bisa bercerita dengan teman-teman di sini. Kebetulan saya libur, saya senang bisa datang di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita dari Rusia. Saya akan mengisi kesempatan ini dengan satu dua pengalaman terkait bagaimana kita menggunakan waktu luang untuk melakukan satu dua hal yang merupakan hal kreatif sehingga waktu kita tidak terbuang begitu saja. Saya akan bercerita tentang 7 kota, 7 tempat yang pernah saya singgahi. Rusia negara yang besar, negara yang luas sekali. Kalau kita di Indonesia, berapa zona waktu? 3 zona waktu. Di Rusia 11 zona waktu. 11 zona waktu itu kalau kita satu hari 24 jam, maka 11 jam, sebagian dari 24 jam itu sudah meliputi wilayah Rusia. Saya tinggal di wilayah Kaliningrad, itu di ujung barat dari Rusia. Di ujung barat, kira-kira di sini itu wilayah kami, wilayah Kaliningrad. Itu wilayah yang terpisah jauh dari wilayah Rusia yang besar. Wilayah Rusia yang besar itu ini semua. Jadi ini semua wilayah Rusia yang besar dan ada satu daratan kecil di sini. Kurang lebih dia seperti khususnya Timor Leste. Jadi daratan kecil yang terpisah dari Rusia besar. Kenapa dia terpisah? Karena itu bukan dalam sejarahnya bukan wilayah Rusia tapi wilayah Jerman yang setelah Perang Dunia Kedua diambil alih oleh Rusia karena Jerman kalah perang. Dan untuk ke Rusia besarnya kalau dengan jalan darat kan mesti melanggar 3 negara Baltik, Lithuania, Latvia dan Estonia. 3 negara itu sebelumnya juga adalah bagian dari Uni Soviet. Tapi saya tidak bercerita tentang Uni Soviet. Saya bercerita tentang pengalaman saya bagaimana saya hidup di Rusia. Pertama, kota Tambov. Tambov itu adalah kota kecil, jaraknya sekitar 450 km dari kota Moskow ke wilayah selatan. Dan di sana saya mulai belajar bahasa Rusia. Saya berhubungan dengan musik klasik, saya berhubungan dengan fotografi karena hobi. Ketika di Rusia, ketika saya turun di Rusia tahun 2014 Oktober, itu kesan saya tentang Rusia lain sekali. Turun di Rusia sudah musim dingin, langit gelap, malam lebih panjang dari siang, dan saya tidak tahu bahasa Rusia. Orang Rusia tidak tahu bahasa Inggris. Kalau tidak mau saya pasti mulai berjuang. Saya beli jaket yang paling tebal dari Jakarta supaya bisa tahan dingin. Tiba di Moskow, teman saya bilang jaket seperti ini terlalu untuk musim dingin. Dan itu membuat saya mulai merasa ini perlu perjuangan. Dan belajar bahasa Rusia, itu belajar bahasa yang cukup sulit. Kenapa sulit? Karena abjad bahasa Rusia sendiri itu lain dari abjad bahasa Latin. Abjad yang kita pakai sekarang bahasa Indonesia abjad Latin jumlahnya 26 huruf. Abjad bahasa Rusia ada 32 huruf. Mereka punya abjad sendiri. Ada yang sama dengan bahasa Latin tapi banyak berbeda. Bahasa Rusia, musik dan fotografi. Kenapa saya tulis di sini bahasa Rusia, musik dan fotografi?
selama masa-masa belajar bahasa Rusia saya merasa saya paling asing di Rusia karena belum tahu bahasa, tidak memiliki teman, merasa belum diterima. Tapi di tengah situasi seperti itu saya bersyukur karena tadi Pak Ada sudah perkenalkan saya memiliki sedikit pengalaman di dunia film dokumenter, dan saya diminta untuk merekam konser musik klasik di gereja. Dan di gereja umumnya di tempat kita itu kita masuk banyak umatnya. Kalau di sana sepi, tidak banyak umatnya. Hari Minggu paling banyak di tempat saya di Tambok dulu itu bisa 50-60 orang, itu sudah banyak sekali. Tapi ketika konser musik klasik hari Minggu terakhir setiap bulan ada konser musik klasik, itu banyak sekali orang yang datang, itu bisa sampai 200 kalau banyak sekali. Dan itu untuk kami di sana sudah banyak sekali. Tapi yang datang untuk kenal musik klasik itu bukan orang Katolik. Ada yang bahkan bukan orang yang punya agama, yang kita sebut ateis. Dan itu hal yang biasa di sana. Dan dengan itu saya menggunakan kesempatan untuk merekam konser musik klasik sebagai kesempatan untuk berintegrasi, berelasi, berkomunikasi dengan orang-orang setempat. Jadi mereka setiap hari minggu terakhir dalam bulan, ketika mereka datang untuk nonton konser musik klasik, mereka lihat satu orang kulit hitam yang merekam, dan itu mereka ingat baik. Ketika saya tidak ada, mereka akan tanya mana anak muda yang kulit hitam yang biasa rekam dalam konser. Dan di situ saya merasa bahwa saya mulai diterima seperti itu. Lalu yang berikut fotografi. Saya senang menggunakan kamera yang sederhana, tapi saya pakai untuk foto-foto. Tapi setelah beberapa saat saya foto-foto teman-teman di kampus, di tempat saya belajar bahasa Rusia. Kebetulan saya diberi kesempatan untuk belajar bahasa Rusia langsung di kampus, belajar dengan orang-orang asing dari berbagai negara, dari Afrika, dari Syria, dari Irak, dari macam-macam negara, dari Amerika Latin juga. Dan setiap kali ada kesempatan di kampus, saya selalu tampil untuk foto-foto, dan banyak yang mulai kenal saya, dan mereka terlibat dalam komunikasi formal di luar kelas dengan saya, dan saya merasa senang dan mulai diterima. Tapi saya mengatakan bahwa itulah cara kita menggunakan waktu luang untuk mengembangkan apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi kesenangan kita, sehingga dengan demikian kita mudah berkomunikasi dengan orang lain. Yang berikut, Tambov itu awal dari semua perjalanan di Rusia dan negara-negara lain. Jadi Tambov itu menjadi awal dari semua kesan saya tentang Rusia. Di Tambov saya mulai melihat bagaimana orang berpakaian waktu musim dingin, dan di Tambov saya mulai merasakan bagaimana sulitnya menghadapi dengan musim dingin. Kita mungkin berpikir bahwa ketika musim dingin kita lihat salju dan itu hal yang menyenangkan. Memang benar, ketika pertama kali saya lihat salju saya rasa senang sekali. Tapi justru salju itu hal yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena malam hari kita lihat salju turun, tapi pagi-pagi buta kita harus bersihkan salju, skop salju. Dan itu di tengah situasi musim dingin yang bukan sekedar dingin. Kita di sini bilang wilayah Soe, wilayah Pajawa, Ruteng itu adalah wilayah dingin, tapi itu masih plus. Itu plus. Kalau paling dingin itu plus 8, itu masih hangat sebenarnya. Di Rusia, di Moskow, di Tambov, itu kalau musim dingin puncak di Januari dia bisa sampai minus 25, kalau ekstrim sekali bisa sampai minus 30, dan kalau sudah sampai minus 30 biasanya sekolah-sekolah diliburkan. Tapi itu masih baik. Di Siberia itu lebih dingin lagi, itu bisa sampai minus 25
40-50. Di satu kota yang namanya Yakutsk, Republik Yakutsk, ya, di sana bisa sampai, kalau sejarah bisa sampai -70. Dan kalau -30 saja itu semua sungai, danau yang besar-besar itu sudah betul semua. Mobil-mobil bisa lari bebas di atas danau yang beku. Nah, berikut kota Saint Petersburg atau kota ini adalah kota yang paling indah di Rusia. Teman saya orang Syria, dia bilang kalau kamu datang ke Rusia, kamu tiba lebih dulu di Saint Petersburg, maka semua kota lain di Rusia tidak akan indah lagi. Kenapa seperti itu? Karena ini ikon negara Rusia, kota yang paling indah. Awalnya dia dibangun dengan maksud supaya semua transportasi di kota ini hanya menggunakan transportasi air. Dan mereka bangun semua kanal di kota itu berhubungan satu sama lain, sehingga orang bisa bertransportasi pergian kemana saja di sekitar kota itu hanya dengan perahu-perahu motor. Musim panas 2015 untuk pertama kali saya setelah 1 tahun belajar bahasa Rusia, saya diberi kesempatan untuk jalan-jalan ke sana, dan kota ini menjadi daya tarik untuk kita yang orang asing di sana. Sebab untuk kita yang baru tiba di sana, setidaknya kalau kita lihat ke kiri, lihat ke kanan, ke depan, ke belakang, semuanya wow, seperti itu. Jadi ini menjadi kota yang membuat saya jatuh cinta dengan Rusia, dan saya mulai menulis banyak kesan saya tentang Rusia dari Tambov dan Saint Petersburg, dan kemudian saya ke media Indonesia. Teman-teman dari media Indonesia memberi satu ruang khusus untuk saya, namanya Surat dari Seberang, dan hampir setiap minggu tulisan-tulisan saya diterbitkan di media Indonesia, dan banyak orang membaca. Mereka merasa, oh ini hal yang menarik, kami ketika membaca tulisan-tulisan Pater, kami merasa seperti berada di Rusia. Dan satu waktu kemudian banyak yang menganjurkan untuk diterbitkan dari buku. Maka jadilah buku Musim-Musim Berlalu. Pertanyaannya, mengapa saya menulis hal-hal ringan dan hal-hal yang luar biasa sebenarnya. Hal-hal ringan, sebab saya jalan-jalan terus saya menulis. Saya tidak menulis hal-hal yang luar biasa sekali, melalui penelitian yang hebat-hebat. Tapi sebenarnya saya menulis dari pengalaman saya melihat Rusia, dan sedikit referensi dari buku-buku yang pernah saya baca. Mengapa saya menulis hal-hal ringan? Menulis itu yang pertama adalah cara berada. Menulis adalah satu cara bagaimana saya menunjukkan, saya mengungkapkan keberadaan saya. Saya sudah berada di Rusia, tapi kalau saya cerita seperti ini kan ini terbatas. Hanya sekelompok siswa-siswi dari SMA Rusiansen yang mendengar cerita-cerita saya. Setelah ini kan tidak ada lagi yang mendengar. Tapi kalau saya menulis, maka tulisan-tulisan saya itu bertahan lama, dan itu juga mengungkapkan cara berada saya sendiri sebagai seorang misionaris. Saya mau menunjukkan bahwa saya bukan sekedar pergi ke Rusia untuk melayani gereja dan selesai itu. Tapi saya melihat banyak hal, dan saya mau membagikan hal-hal yang saya lihat, kesan-kesan saya yang pernah saya alami lewat tulisan. Yang kedua, selain membaca, menulis adalah bentuk sekolah seumur hidup. Karena ketika orang menulis, orang mesti belajar. Maka menulis adalah bentuk sekolah seumur hidup. Kalau kamu menulis buku harian, jurnal, itu kamu akan merasakan setelah 1 minggu, setelah 1 bulan, kamu menulis dengan bahasa, dengan kata-kata yang sama terus-menerus.
Tetapi disitulah kita ditantang untuk belajar, untuk membaca. Seorang pembaca yang baik atau seorang penulis yang baik itu adalah pada saat yang sama seorang pembaca yang baik. Dia tidak bisa menulis tanpa membaca. Maka selain membaca, menulis adalah bentuk sekolah seumur hidup. Sebab di saat kita menulis, kita ditantang untuk belajar banyak hal baru. Yang ketiga, menulis adalah cara melewati hari, bulan, dan tahun-tahun yang sulit. Dan ini yang saya alami. Selama 2 tahun belajar bahasa, seperti yang sudah saya ceritakan, saya memiliki sedikit sekali teman. Maka pelarian saya adalah menulis. Menulis itu adalah bentuk pelarian yang paling membuat saya bertahan di tahun-tahun awal di Rusia. Ketika belajar bahasa Rusia, setelah belajar 1 tahun, saya pikir saya sudah tahu bahasa Rusia. Ternyata di meja makan, teman-teman cerita, tertawa, saya ikut senyum, tapi saya tidak tahu apa yang mereka tertawa. Dan saya ketika pulang ke kamar, saya merasa, wow, ini tantangan yang luar biasa. Banyak orang yang di tahun-tahun seperti itu, mereka kemudian memutuskan untuk pulang ke negara asal karena tidak bertahan dengan situasi. Tapi saya, untuk mengobati rasa stres, saya menulis. Menulis itu adalah cara saya melewati hari, bulan, dan tahun yang sulit. Yang berikut Moskwa. Saya setelah belajar bahasa di Tambov, saya diberi tugas untuk melayani di gereja SPD di Moskow, satu paroki yang kecil. Tapi itu adalah tantangan sebenarnya. Saya mulai mengalami tantangan yang luar biasa. Selama 4 tahun, setiap 3 bulan saya mesti pulang ke Timor. Selama 4 tahun, bisa dibayangkan. Selama 4 tahun, setiap 3 bulan saya mesti keluar dari Rusia ke Timor. Kenapa ke Timor? Karena saya mesti urus SKCK yang baru untuk bisa melamar izin tinggal di sana. Jadi selama 4 tahun, saya merasa seperti seorang pelancong. Tapi di situ saya sebenarnya mengalami satu tantangan stres yang luar biasa karena saya di Rusia diperlakukan seperti tamu, di sini juga diperlakukan seperti tamu. Wow, itu tantangan yang luar biasa. Saya hampir memutuskan untuk tidak lagi pergi ke Rusia. Kota, perjalanan, dan perihal menulis. Tapi sekali lagi, menulis itu adalah pelarian saya yang paling baik. Jadi saya menghibur diri dengan terus menulis, karena setiap 3 bulan saya mesti melakukan perjalanan dari Moskow lewat negara-negara yang kita hanya dengar namanya sebelumnya, misalnya Qatar, Piala Dunia kali lalu di Qatar, transit di Doha, itu hal yang untuk saya selalu menarik, atau di Abu Dhabi, di Dubai, di Hong Kong, di mana lagi, Thailand. Banyak sekali tempat yang saya singgahi di Turki, karena setiap 3 bulan saya mesti keluar dari Rusia. Dan setiap saat keluar dari Rusia, itu hiburan untuk saya. Pimpinan selalu ganti rutenya. Kalau kali ini lewat Hong Kong, kali berikut mereka ganti lewat Dubai, kali berikut lewat Turki, kali berikut mereka atur lewat Qatar. Itu satu-satunya hiburan yang saya alami. Tapi kemudian saya merasa stres karena saya seperti orang yang tidak punya tempat tinggal yang tetap, tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Tapi disitulah saya bertemu banyak orang baru, khususnya bertemu di pesawat, bertemu di airport, bertemu di bahkan di kampung saya di Melaka. Saat itu tidak ada sinyal. Tapi itu semua adalah hal yang menarik yang bisa kita ungkapkan dalam bentuk tulisan kalau kita refleksikan. Bagaimana seorang anak kampung seperti saya dari Timor tiba-tiba minum kopi di Hong Kong, makan pagi sudah di Moskow, seperti itu.
Jadi rasanya ditantang, tapi ketika kita ditantang, disitulah kita melihat hal-hal yang sebetulnya menarik yang tidak bisa kita atau tidak dialami oleh orang lain. Saya memiliki satu cerita kecil yang misalnya membuat saya selalu ingat cerita itu. Dan itu juga saya cerita dalam buku yang saya tulis. Pada satu kesempatan saya di pesawat, setelah pramugari membagikan makanan dan mulai makan, saya buat tanda salib, berdoa, terus makan. Di sebelah saya duduk seorang bapak, badannya besar sekali. Dia juga buat tanda salib, terus doa, makan. Setelah dia makan, dia lihat ke saya. Dia bilang, anak muda, kamu mau kemana? Sebenarnya saya mau ke Jakarta. Itu terjadi di Abu Dhabi. Ya, kamu mau ke Jakarta, tapi kamu dari mana? Sebenarnya saya perjalanannya dari Moskow ke Jakarta. Oke. Di Moskow kamu buat apa? Karena saya di Moskow kerja sebagai pembantu di gereja. Oke, pembantu di gereja. Tapi pembantu seperti apa? Saya tidak langsung bilang saya seorang pastor misionaris. Tapi ya, membantu setiap hari saya membantu di gereja seperti itu. Tapi dia begitu rasa ingin tahunya begitu besar, terus dia tanya, ya tapi kamu bantu seperti apa konkretnya? Saya bilang, saya pastor misionaris. Mau begitu? Pastor Katolik misionaris. Terus dia lihat ke saya, dia diam. Dia bilang, saya juga pastor misionaris. Jadi saya mau katakan, hal-hal seperti itu memang ada kesulitan untuk saya, karena bagaimana ya, dalam situasi seperti itu dua pastor dulu pendampingan, tapi itu sebenarnya pengalaman iman ya. Tanda salib, kita berdoa sebelum makan, mungkin untuk kita yang kita lakukan tiap hari itu hal yang sederhana, tapi dalam situasi seperti itu untuk saya itu hal yang luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena kita sebagai orang Katolik, itulah identitas kita. Mungkin kadang di restoran, di tempat publik, kita membuat tanda salib seperti itu rasanya kayak rasa ragu-ragu atau kayak malu mungkin. Tapi itu identitas kita. Oke. Pada kesempatan lain, saya bertemu 5 orang muda yang melakukan perjalanan ke Jakarta, ke Bali, Lombok, mereka turis. Tapi di Doha, di Qatar, kami diminta untuk harus mengganti pesawat. Dan itu juga saya tulis sebagai satu pengalaman yang menarik yang tidak terlupakan. Tiba-tiba tak sampai di Jakarta, kami tidak mengikuti rute normal, tapi mengikuti rute yang tidak biasa. Kami diminta harus ikut lewat Hong Kong, harus lewat Hong Kong baru ke Jakarta. Saya takut sekali, saya tidak mungkin karena kalau saya kehilangan tiket nanti pimpinan bisa marah saya, bisa cap saya bodoh. Saya takut dan saya rasa ragu-ragu. Tapi kemudian saya yakin, mereka bilang ini karena situasi yang membuat kamu harus terbang lewat Hong Kong, karena mungkin dibutuhkan 5 seat untuk orang penting seperti itu, maka kami dialihkan. Tapi setelah berpikir-pikir saya bilang, oke, apapun yang terjadi saya alami. Dan di situ saya berkenalan dengan 5 teman baru, orang Rusia, tapi mereka bukan orang Katolik, mereka bukan mungkin juga bukan orang beriman dalam arti ateis. Saya tidak tahu persis seperti apa, karena itu hal yang penting saya tanya. Tapi yang mau saya ceritakan itu satu cewek cantik ya, orang Muslim. Dia kayak rasa ingin tahu tentang diri saya. Kamu di Rusia, tapi kamu belajar bahasa Rusianya cuma 2 tahun, terus sekarang kamu sudah lancar bahasa Rusia. Tapi ya, saya tidak beritahu bahwa saya misionaris, sehingga komunikasinya lancar-lancar saja. Lalu, kami buat perjalanan lewat Hong Kong, jauh sekali, terbang belasan jam dari Abu Dhabi ke Hong Kong, terus dari Hong Kong ke Jakarta lagi. Tapi setelah itu, anak itu cewek tadi dia
membuat satu grup spontan seperti itu. Grup itu diberi nama Indonesia. Mereka di Rusia tidak punya media sosial yang kalau kita di sini populer Facebook seperti itu. Mereka punya media sosial sendiri yang namanya Kontakte. Itu ya sekurang lebih seperti Facebook. Dan di situ buat grup spontan. Grup itu hanya terdiri dari 6 orang, 5 orang Rusia, saya orang Indonesia. Tapi mereka beri nama Indonesia karena mereka jalan-jalan ke Indonesia. Setelah itu komunikasi lancar, awalnya lancar. Tapi kemudian yang lain-lain menghilang. 4 teman yang lain menghilang, tapi yang cewek tetap berkomunikasi dengan saya. Tapi kemudian saya kembali ke St. Petersburg, dia datang bertemu saya. Senang, saya sangat senang. Baik-baik saja. Saya mau bercerita kalau saya pastor Rusia. Tapi kemudian 1 tahun lalu dia kontak lagi saya dan dia bilang dia mau menjadi orang Katolik. Lalu sekarang keputusan kamu. Saya beri alamat di kotanya, ada gereja Katolik di situ, kemudian di sana ikut katekese. Dia juga seorang pemusik organis, dan dia mulai melayani sebagai organis di gereja sambil ikut katekese persiapan untuk pembaptisan seperti itu. Dan belum lama dia sudah diterima, dibaptis menjadi seorang Katolik. Di situ saya beritahu bahwa saya sebenarnya seorang pastor Katolik. Dia kaget. Dia bilang, berarti selama ini ya kita berkomunikasi ternyata kan pastor Katolik. Ya, saya bilang alasannya saya tidak langsung beritahu karena nanti komunikasi lain seperti itu. Saya melihat bahwa perjumpaan-perjumpaan di perjalanan, perjumpaan di pesawat, di airport itu bukan sebuah perjumpaan. Tapi kalau kita refleksikan, itu ada campur tangan Ilahi. Setiap kali sebelum melakukan perjalanan, saya selalu berdoa supaya orang-orang di perjalanan menjadi sahabat bagi saya. Dan itu yang terjadi selama 4 tahun. Setiap 3 bulan, saya berbagi waktu antara Moskow dan Timor, dan saya bertemu banyak orang di jalan, berkenalan dengan banyak orang. Ada yang menghilang, ada yang tetap kontak. Ada pengalaman yang menarik yang saya tuangkan dalam bentuk tulisan, dan itu yang saya alami. Yang berikut Cina. Ini kota tua di batas Rusia, Cina, dan Mongolia. Tahun 2017 pertama kali saya ke sana untuk membantu seorang teman di sana. Dan itu situasinya sudah lain sekali. Tadi saya bercerita tentang kota ini di batas Rusia, Cina, dan Mongolia, itu di wilayah Siberia. Tadi kan saya sebut tadi terkenal dengan dingin. Kita lihat di sini pakaian mereka lain sekali. Ini pakaian musim dingin. Dan kalau pakaian tidak bagus, kita bisa kedinginan kapan saja. Musim dingin tidak mungkin kita duduk bercerita di tempat terbuka seperti ini. Atau kalau duduk di tempat terbuka seperti ini, pakaiannya kurang lebih seperti ini. Ini kamu tahu berapa lapis? Ini 5 lapis pakaian. Dari mulai dari pakaian dalam, mulai dari long johns, kemudian sweater, setelah sweater ada jaket lagi, baru jaket tebal yang terakhir. Rasa repot sekali kalau tinggal di Rusia berpakaian seperti ini. Dan itu kita lihat di bagian tengahnya itu sepatu mereka, sepatu musim dingin itu terbuat dari kulit asli, kulit binatang. Di sini sepatu masih Itu kadang-kadang kita lihat di sini di Indonesia itu kadang apa ya? Kalau orang dari luar yang lihat kenapa mereka sudah panas pakai sepatu musim dingin lagi di sini. Ya. Dan itu pakaian yang terbaik yang bisa kita pakai untuk tahan dingin. Dan di kota ini untuk pertama kali saya mengalami minus sampai minus 40-an. Kalau sudah minus 40-an itu HP kalau di luar ruangan
kita kasih hidup langsung mati. Kalau sudah minus 30, HP dinyalakan, saat itu juga langsung mati lagi. Kalau air panas kita keluarkan dari termos itu, siram seperti ini, turun saja air panas. Seperti itu. Tapi di sini hal yang mau saya ceritakan itu satu pengalaman yang tidak menyenangkan sebenarnya. Saya mengalami pencurian di sini. Satu hari, satu pagi, teman saya mengajak saya untuk, bukan mengajak, dia beritahu saya bahwa dia akan pergi memberkati satu apartemen dan saya mesti jaga rumah. Saya tidak, saya mesti ikut juga. Mereka tidak di sini menurut tradisi atau menurut kebiasaan orang di sini. Undang satu orang saja, berarti yang pergi satu orang saja. Tapi suara hati saya bilang saya mesti ikut. Dan itu ternyata bukan sekedar suara hati, itu adalah gerakan suara dari dalam. Tapi menurut saya, iman saya mengatakan bahwa itu suara Tuhan yang mau menyelamatkan saya. Setelah teman saya dan saya kami keluar untuk memberkati apartemen itu, 1 jam kemudian kami pulang, semua barang kami sudah dicuri. Laptop, kamera, beberapa uang kolektif. Teman saya kebetulan dia YouTuber, dia punya alat-alat dicuri semua, termasuk alat-alat saya juga dicuri. Tapi pengalaman itu mengajarkan saya semua barang saya, file saya semuanya dicuri. Dan saya tulis di bawah situ, segalanya fana, itu pentingnya surat elektronik, surat, email. Satu-satunya hal yang menyelamatkan saya dari kehilangan file-file penting itu adalah surat elektronik. Jadi jangan anggap remeh email, jangan anggap remeh surat elektronik. Blood vessels, mobile filmmaking, dan jurnal, dan TV patas. Ini satu kota yang indah, persis di perbatasan antara Rusia dan Cina. Itu dibatasi langsung oleh satu sungai besar, namanya Sungai Amur. Dalam bahasa Rusia Sungai Amur, tapi dalam bahasa Cina mereka punya sebutan sendiri untuk sungai ini, namanya Heilongjiang. Itu artinya naga hitam. Di tempat ini saya pernah membantu selama kurang lebih 2 bulan, dan di sana hal yang saya refleksikan, hal yang saya amati, yang membuat saya merasa betah, itu adalah kita membuat rekreasi yang bermutu. Rekreasi yang bermutu. Jadi ketika kamu pergi ke satu tempat yang baru sama sekali dan kamu merasa bahwa kamu tidak memiliki teman di sana, kamu harus memutuskan untuk memiliki satu bentuk rekreasi yang bermutu. Dan rekreasi saya yang menurut saya yang bermutu itu adalah filmmaking. Kita bisa, kamu sekarang anak-anak yang apa ya, sudah sangat maju, millennials, dan kamu pasti tahu menggunakan smartphone untuk berbagai tujuan. Dan kalau dimaksimalkan penggunanya pasti itu menarik sekali, kreatif sekali, untuk TikTok, untuk Instagram, untuk YouTube. Itu kalau digunakan secara maksimal, konsisten, rutin dipakai, dan kamu lihat itu sebagai bentuk rekreasi kamu, itu rekreasi yang sudah bermutu. Selain bermutu tapi produktif karena bisa menghasilkan uang. Kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan film dokumenter, dan hobi saya adalah itu, membuat konten-konten seperti filmmaking. Dan ketika kamu merasa bahwa kamu tidak memiliki teman, tidak memiliki rekreasi yang baik untuk kamu, itu adalah pelarian yang terbaik. Hobi itu selalu merupakan pelarian
harian yang terbaik. Yang berikut adalah jurnal. Menulis jurnal kalau dilakukan terus-menerus, saya bersyukur saya berasal dari latar belakang seminari dan kami sudah dilatih untuk terus-menerus menulis jurnal, dan itu hal yang membantu kita untuk terus-menerus berefleksi. Jurnal itu adalah buku harian. Pengalaman apa saja bisa dituliskan, dan itu sebenarnya latihan terbaik untuk menjadi seorang penulis. Tidak perlu latihan di kelas. Kamu melatih diri sendiri, mengasah kemampuan kamu dalam hal menulis dengan menulis buku harian atau jurnal. Yang berikut, hal yang lain yang saya petik dari pengalaman selama beberapa saat di Blagoesians itu adalah pengalaman belajar bahasa. Sekarang kita berada di satu dunia yang hampir tidak ada batas lagi sekarang. Sebab dunia kita itu dunia di dalam satu. Smartphone, internet, di mana saja sekarang sudah mudah diakses, dan dunia kita sudah tanpa batas sebenarnya. Dan kalau kita berada dalam situasi seperti ini, modal utama yang mesti kita miliki itu adalah bahasa. Kalau kita belajar bahasa Inggris, oke, itu sudah merupakan sebuah keharusan. Tapi sekarang bahasa Inggris saja tidak cukup. Mesti tahu lagi satu bahasa asing. Bahasa yang sekarang sedang tren di mana-mana, misalnya bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Spanyol, itu sudah merupakan tambahan untuk kita. Saya kebetulan tinggal di Rusia, maka tambahan untuk saya adalah bahasa Rusia. Sekarang pertanyaan untuk kita, untuk bisa kita renungkan, bisa kita refleksikan, apa minat saya saat ini? Harus tahu minat saya, hobi saya, harus tahu. Apakah sudah maksimal saya mengembangkan minat saya, hobi saya tersebut? Bagaimana kalau kita masih usia SMA terus kita tidak tahu hobi, tidak tahu minat kita? Ini perlu dipertanyakan. Siapakah saya nanti 5, 10 atau 15 tahun ke depan, terhitung dari sekarang? Ini sudah harus ditentukan dari sekarang. Kalau kamu mau menjadi seorang penulis, latihannya sudah harus dari sekarang. Kalau kamu mau menjadi seorang filmmaker, latihannya sudah harus dari sekarang. Kalau kamu mau menjadi seorang YouTuber, TikToker, sudah harus dari sekarang kamu lakukan itu. Tidak bisa menunggu. Saya dengar dari Pak Teraris baru-baru ada prestasi di sastra juga, lomba menulis puisi. Kalau kamu mau jadi sastrawan, sudah harus giat dari sekarang. Pak Teraris sering share di grup kami prestasi dari sekolah ini. Saya senang bahwa sekolah ini baru 5 tahun, tapi banyak sekali prestasi. Mari kita bertanya. Saya yakin ini orang-orang muda yang sangat potensial. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, mungkin kita akan tahu dari tempat ini, kita akan melihat mungkin ada YouTuber yang hebat, ada TikToker yang hebat, ada sastrawan, ada filmmaker, ada penulis yang hebat. Saya kira semuanya sudah bermula, sudah berawal dari tempat ini. Yang terakhir, yang keenam, Kaliningrad, nyanyian-nyanyian di Siberia dan puisi-puisi lainnya. Kebetulan saya juga punya minat menulis puisi. Mudah-mudahan tahun ini sebelum akhir tahun, buku kumpulan puisi saya, nyanyian-nyanyian di Siberia, sudah diterbitkan. Dan itu proses yang panjang, bukan sekedar atau proses yang instan yang sekali jadi, tidak. Saya menulis banyak puisi selama kurang lebih 10 tahun terakhir, dan saya kira sudah saatnya saya mesti menerbitkannya sebagai satu buku, dan itu saya beri judul Nyanyian Angin di Siberia.
Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah terbit. Teman-teman di penerbit sedang mengurus. Satu saat kalau saya kembali ke sini, mungkin saya akan menunjukkan fisik buku itu seperti apa. Tapi saya mau katakan bahwa kita mesti menikmati proses. Kita mesti menikmati proses. Itu gambar di sana, itu gambar suatu saya mengikuti Eagle Awards di Metro TV, mengikuti beasiswa pembuatan film dokumenter. Saya merasa senang. Saya tidak pernah membayangkan waktu di Regalerong di Momere dulu bahwa saya akan bertemu teman-teman di Jakarta dalam suasana seperti itu untuk berbicara tentang film dokumenter. Saya merasa bangga, saya merasa senang bahwa saya melihat Jakarta untuk pertama kali, bukan alasan lain tapi karena alasan mengikuti workshop film dokumenter. Dan ketika kami turun di Jakarta di airport Soekarno-Hatta, saya merasa senang sekali bahwa yang jemput kami itu adalah mobil-mobil Metro TV. Jadi saya merasa seperti orang hebat sebenarnya, tapi kami pemula waktu itu, dan saya mau memberi sedikit motivasi untuk teman-teman supaya itu tadi menikmati proses dan mesti mengenal hobi minat tadi seperti yang sudah saya katakan tadi. Kalau kamu tahu hobi kamu, minat kamu mesti tekuni itu dan mesti mulai menikmati proses itu. Kadang kita merasa jenuh dengan tugas-tugas di sekolah, lalu kita mencari bentuk hiburan, rekreasi. Gunakan hobimu sebagai pelarian. Gunakan hobimu sebagai bentuk rekreasi yang bermutu. Dan di situ kamu mengalami proses itu yang saya bilang tadi. Proses mesti terus berjalan. Lalu yang berikut, mesti konsisten. Kalau kamu sudah menikmati proses, kamu mesti konsisten terus. Kalau hari ini kamu tidak melakukan itu, besok, lusa, minggu depan tidak melakukan, kamu harus bertanya pada diri sendiri. Apakah saya konsisten dengan hobi, dengan proses saya melakukan apa yang menjadi minat saya atau tidak? Kalau kamu konsisten, maka kamu akan melihat hasil-hasil yang luar biasa. Kalau dalam hal menulis ya jelas, membaca, menulis topik yang disukai dan diminati. Kamu tidak perlu menulis semua hal. Lalu konsisten, disiplin. Perlu konsisten, fokus pada apa yang kamu minati. Dan yang terakhir, mengedit, begitu orang untuk membaca, memberi komentar. Itu adalah cara kamu memberi nilai pada hasil karya kamu sendiri. Sebelum kamu kasih untuk guru untuk membaca, kamu kasih kepada teman-teman untuk menilai. Kalau kamu sendiri merasa puas dengan hasil karya kamu, saya yakin teman-teman juga akan merasa puas. Guru juga akan merasa puas. Tapi kalau kamu merasa tidak senang dengan karya kamu sendiri, orang lain tidak akan senang dengan karya kamu sendiri. Yang terakhir, Pales jalan-jalan sunyi. Terakhir saat ini saya tinggal di satu kota kecil di pinggiran kota Kaliningrad, dan itu sebenarnya satu kota pinggiran. Dan di situ saya mengalami kesunyian sebagai potensi untuk saya terus berproses. Dan hal yang membuat saya senang itu tetap kreatif, produktif di masa-masa sulit. Kita tahu belum lama ada COVID-19. Setelah COVID-19 kami di Rusia mengalami situasi yang oleh orang Rusia disebut spetsoperasi, itu operasi khusus. Mereka di sana tidak sebut perang, tapi mereka bilang operasi khusus, dan itu situasi yang membuat kami mengalami banyak sekali kesulitan. Dan di tengah kesulitan seperti itu, saya tetap berjuang untuk menjadi orang yang tetap kreatif, orang yang tetap produktif. Dan itu kenapa? Karena saya mengenal apa yang menjadi hobi saya,
apa yang menjadi kemampuan saya, apa yang menjadi minat saya. Dan di situ juga saya tetap berjuang untuk berkomunikasi dengan teman-teman untuk membangun jejaring, membangun jaringan. Ada ungkapan yang menarik dari orang Rusia, "Nie umej 100 rubli, a umej 100 druzy." Bukan 100 rubel itu mata uang Rusia yang kamu miliki, tapi milikilah 100 teman. Karena 100 teman itu adalah kekuatan, itu adalah modal. Rekomendasi dan pertanyaan, gunakan waktu luangmu untuk mengidentifikasi salah satu minat yang sering mengganggu kamu saat ini. Jadi kamu harus mengidentifikasi minat apa yang selalu mengganggu kamu, termasuk mengganggu di saat kamu belajar. Itu harus kamu lihat sebagai potensi dari dirimu. Apakah itu adalah salah satu mimpi yang mesti kamu wujudkan? Kalau itu adalah mimpi yang mesti kamu wujudkan, mimpi menjadi penulis, mimpi menjadi penyanyi, mimpi menjadi YouTuber, menjadi konten kreator atau apa, itu harus kamu identifikasi. Dan bagi kamu yang sudah mengenal minat dan juga sedang menikmati proses kreatif saat ini, gunakan waktu luangmu untuk menentukan satu target, rencana yang mesti diwujudkan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mesti membuat target. Dan di situ kamu akan melihat proses, kamu akan melihat bahwa waktu yang kamu gunakan itu bukan sekedar waktu yang berlalu begitu saja, tapi kamu gunakan untuk sesuatu yang bermutu. Terima kasih, spasibo. Adik-adik SMA yang laki-laki, ada yang mau jadi imam. Kalau kamu mau jadi imam SD. Nah, ketika kamu jadi imam SD, itu kamu menjelajahi banyak pulau, banyak benua, tapi jangan lupa kamu menjelajahi banyak hati. Karena itu terima kasih kepada Pak Ter Kamilus. Karena itu saya 1-2 orang yang mau bertanya, silakan. 1-2 Modesta. Ada lagi yang mau bertanya? Dan satu cerita tadi yang Pak Ter katakan tentang bertemu dengan seorang perempuan Rusia itu, dalam kacamata teman-teman kami ada 19 orang yang dikatakan imamnya. Salah satunya, salah duanya ada kami duanya. Salah duanya, yang lain ada di tempat lain. Dan menurut mereka di Amerika Latin, di Amerika Serikat, di Eropa, di Indonesia, yang paling cantik itu adalah perempuan Rusia. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Ter. Tadi Pak Ter bilang bahwa kita harus bisa tahu minat dan bakat yang kita miliki. Nah, menurut pengalaman saya pribadi, sekarang saya sudah duduk di kelas 12 dan kebanyakan dari kami yang saya tahu di kelas itu punya minat dan bakatnya masing-masing. Tetapi terkadang ada sesuatu hal yang mengganggu, misalnya minat kami itu di bidang kesehatan. Tetapi dalam risetnya itu kesehatan banyak presentasi yang misalnya dari segi perawatnya itu di masa depan itu sudah terlalu banyak, maksudnya orang-orang yang minat di situ. Jadi hal tersebut itu yang membuat mungkin dari kami sendiri itu merasa menguburkan minat ataupun mimpi kami itu. Nah, menurut Pak Ter kira-kira bagaimana cara kami untuk menyikapi hal tersebut? Saya terima kasih. Jadi minat misalnya di bidang kesehatan, tapi minat itu dipendam seperti itu. Dan tadi saya sudah bilang, kamu harus tahu minat dan kamu tetap belajar sebagai
seorang siswa atau seorang siswi. Ini kan proses yang normal yang harus kamu lewati. Tapi di situ kalau kamu punya minat di bidang kesehatan, ya gunakan waktu untuk rekreasi. Tadi saya bilang rekreasi yang bermutu. Gunakan waktu untuk misalnya membaca topik-topik tentang kesehatan kalau di bidang kesehatan. Gunakan waktu untuk berkomunikasi dengan orang-orang di bidang itu, sehingga kamu bisa diarahkan kalau kamu mau di bidang itu. Gunakan waktumu untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru-guru, kalau kamu punya minat di bidang itu. Saya tadi omong hal yang praktis ya. Kalau minat saya menulis, ya saya harus menulis. Apapun yang terjadi, baik atau buruk tulisan itu, saya harus mulai dari sekarang. Karena tidak mungkin seorang penulis hebat dia langsung menulis sebuah karya hebat. Dia mesti mulai dari hal-hal yang biasa-biasa. Seorang penyanyi yang hebat tidak mungkin dia tampil langsung menjadi penyanyi yang hebat. Seorang pemusik yang hebat juga seperti itu, tidak mungkin langsung tampil langsung hebat. Kan proses. Saya bilang tadi menikmati proses. Dan kalau kamu bilang tadi itu tantangannya adalah dipendam, jangan dipendam. Harus berkomunikasi dengan siapa saja, dengan orang tua, dengan teman, dengan guru, dengan orang yang ahli di bidang itu, di bidang kesehatan, di bidang kesehatan. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Cerita yang tadi Pak Ter sampaikan, materi yang tadi Pak Ter sampaikan, di mana Pak Ter itu sangat menikmati setiap proses yang ada. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara terbaik untuk menikmati sebuah proses? Karena ketika kami atau saya sendiri, ketika dihadapi dengan sebuah permasalahan, yang menjadi garis terdepan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengeluh, bukan menikmati proses tersebut. Terima kasih. Lanjut yang kedua, tadi Pak terjawab. Saya bantu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Pak Ter bahwa tadi itu bisa juga menikmati proses, ada hal yang tertulis bawah tantangan, yaitu godaan dalam mencoba hal baru. Jadi di sini Pak Ter bisa menjelaskan bahwa sebagai Pak Ter yang mengakui pada saat berusia itu godaan apa yang menjadi Pak Ter dan yang ingin mencoba hal baru. Kemudian apa yang buat Pak Ter itu bisa melewati godaan tersebut. Sekian, terima kasih. Bukan tadi terakhir itu, bukan untuk mencoba hal baru, bukan. Ya, yang terakhir itu saya bilang cara Pak Ter untuk melewati godaan. Bukan dalam bentuk apa? Akhirnya terus bahwa godaan dalam Bukan mencoba hal baru. Tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita menikmati prosesnya? Kalau pengalaman saya, bagaimana saya menikmati proses menulis misalnya. Saya menikmati proses menulis misalnya dengan mendengar musik-musik kesukaan saya. Ketika saya mendengar musik, saya mulai merasa berimajinasi seperti itu. Berimajinasi tentang hal-hal yang mau saya tulis. Mendengar musik itu adalah hal yang membuat kita selalu membayangkan satu hal baru. Mendengar musik itu membantu kita untuk menikmati sebuah proses. Kalau kita masuk di toko-toko buku, itu kamu mendengar musik-musik di sana, instrumental. Dan itu bukan sekedar orang memasang
musik di sana. Kalau orang Rusia itu selalu menjadi pertanyaan saya juga, kenapa mereka mudah datang ke gereja bukan untuk berdoa, tapi untuk mendengar musik klasik. Awalnya saya bercerita dengan dengan guru bahasa Rusia saya bilang kemarin di gereja kami ada konser musik klasik dan kami datang untuk nonton musik klasik. Guru bahasa Rusia saya langsung membantah. Dia bilang untuk kami orang Rusia, kami tidak menonton konser, tapi kami mendengar konser. Dan ketika mereka masuk gereja, mereka duduk, pemusik mulai memainkan organ atau saksofon atau flute, itu mereka mulai tutup mata dan kita lihat mereka seolah-olah tidur. Dan mereka benar-benar menikmati itu. Tapi saya mau katakan bahwa musik itu salah satu hal yang menolong saya untuk menikmati proses. Hal lain, bagaimana kita menikmati proses, itu kamu harus menentukan apa yang menjadi minat kamu sehingga kamu menikmati itu. Tapi kalau itu bukan minat kamu, itu bukan hobi kamu paksa diri untuk menikmati itu tidak mungkin. Jadi kamu harus mengenal dulu minat sehingga kamu tahu bahwa itu adalah hobi kamu, itu adalah hal yang harus kamu lakukan, dan di situ kamu menikmati prosesnya. Itu yang bisa saya jawab. Yang kedua, soal godaan mencoba hal baru. Jadi godaan itu selalu ada. Kamu pikir bahwa teman kamu di sebelah ini adalah penyanyi, dan kamu pikir kamu bisa menjadi penyanyi, dan kamu mau coba untuk menjadi penyanyi. Padahal itu bukan minat, bukan potensi yang ada dalam diri kamu. Mungkin akan jadi, tapi tidak akan sebaik apa yang dimiliki oleh teman. Atau kamu mungkin berpikir bahwa teman kamu ini TikToker, dan kamu tiap hari paksa diri upload konten di TikTok. Tidak ada yang naik karena itu bukan, tidak ada yang nonton karena itu bukan potensi yang ada dalam diri kamu. Jadi ada godaan untuk mencoba hal baru, tapi kamu harus tahu apakah itu potensi yang ada dalam diri kamu, apakah itu minat, apakah itu hobi, apakah kamu punya kemampuan di bidang itu. Kamu harus mengenal diri kamu sebelum kamu mencoba hal itu. Mungkin itu sudah bisa saya katakan. Yang singkat tidak singkat seperti saya minta izin kepada Bapak Ibu, saya mau pergi buang air. Singkat. Di sini saya akan langsung bertanya saja. Saya hanya bertanya pada kehidupan di Rusia saja. Nah, di gua ini, kan pernah apa yang mendengar sejarah atau tentang budaya di Rusia, yang dimana senyum itu dipakai untuk gerasa menyukai terhadap lawan jenis ataupun sesama begitu. Tapi kalau orang Rusia di sana itu senyuman itu hanya dikhususkan untuk orang yang dikenal saja. Bahkan kalau orang yang tidak dikenal pun dianggap tidak waras. Nah, dan saya bertanya kepada Paten adalah apakah Paten pernah mendapatkan perilaku rasis di sana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Pak sudah menjelaskan sedikit mengenai minat yang dimiliki oleh kita dan bagaimana cara agar kita fokus terhadap minat tersebut untuk kita capai. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, bagaimana dengan mereka, khususnya laki-laki yang menyukai game? Namun dapat kita ketahui bahwa sudah ada berbagai macam organisasi contohnya seperti e-sport yang mendapatkan penghargaan terhadap game tersebut. Namun di hadapan publik itu menjadi suatu bencana. Bagaimana tanggapan atau perspektif dari Paten
mengenai hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa minat itu tidak selamanya hanya dengan membaca ataukah menulis, tapi minat itu dengan berbagai macam atau berbagai jenis. Sekian dan terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir, tanya tentang game. Saya kebetulan tidak punya minat di permainan seperti itu, game. Dan saya tidak apa-apa sebenarnya tentang itu. Saya tahu bahwa teman-teman banyak yang bermain game, adik-adik saya juga banyak yang bermain game, tapi bahkan untuk tanya saja bagaimana cara bermain atau bagaimana aplikasi itu kamu menggunakan untuk bermain game, saya sebenarnya tidak punya minat di situ. Tapi kalau pertanyaan mengenai minat, jadi kamu lihat itu, kalau itu memang punya efek positif untuk kamu, saya kira semuanya bisa dilakukan. Mungkin untuk saya itu bukan sesuatu yang positif, dan saya tidak membuang-buang waktu itu, dan saya tidak bahkan untuk mengetahui itu saja saya tidak mau, dan saya tidak mau tahu banyak tentang itu karena godaan tadi. Mungkin saya akan tahu dan saya mulai menggunakan itu, tapi tujuannya untuk apa saya tidak tahu, dan saya tidak mau membuang waktu untuk itu. Karena itu tadi di awal sharing saya katakan bahwa waktu dan hal-hal ringan yang tak akan kembali. Waktu terus mengalir, dan saya mau menggunakan waktu untuk hal yang bermutu, untuk hal yang membuat saya merasa bahwa saya tidak membuang-buang waktu. Saya melihat banyak teman yang bermain game, dan itu hanya sekedar rekreasi saja. Itulah yang saya bilang tadi, gunakan waktumu untuk rekreasi yang bermutu. Kalau kamu tahu bahwa itu bermutu, mendatangkan hal yang positif untuk kamu, ya silakan, tidak ada yang melarang. Tapi hanya sekedar membuang waktu, nanti pada saat itu kamu akan melihat bahwa rekreasi itu bukan lagi rekreasi, tapi menjadi pekerjaan, dan pekerjaan menjadi rekreasi. Itu yang sama. Kalau kamu sebagai siswa-siswi di sini, tugas kamu adalah belajar yang utama, bukan rekreasi yang utama. Tapi kalau main game yang utama, kemudian belajar sampingan, itu harus dipertanyakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, soal budaya Rusia. Benar seperti yang dia bilang tadi, orang Rusia itu susah senyum. Kalau orang tidak tahu mentalitas orang Rusia, Rusia itu seperti es batu, karena mereka mungkin karena alamnya seperti itu, iklimnya seperti itu, mereka seperti es batu, dan tugas kita harus hancurkan es batu sehingga es batu itu jadi cair. Itu hanya apa ya, satu ungkapan. Mereka seperti es batu, dan tugas kita harus menghancurkan es batu sehingga dia menjadi cair. Apa yang saya maksudkan di sini? Orang Rusia dia tidak akan berkomunikasi dengan kamu. Baru-baru saya di Labuan Bajo, saya bertemu satu turis Rusia, dan memang saya sudah tahu dari seperti itu. Kita harus mulai percakapan. Kita harus mulai bertanya. Kita harus mulai dialog, dan di situ dia akan mulai mengungkapkan diri. Dia yang tadinya kelihatan diam, kelihatan pendiam, dia akan kelihatan cerewet ketika kamu sudah mulai misalnya berkelakar, bermain gila dengan dia, atau bercerita lucu, dia mulai tertawa. Karena itu seperti yang dia bilang tadi, kalau kita di Indonesia kan jelas, kita baru bertemu, sudah senyum, tidak lama mulai tertawa tanpa alasan yang jelas. Nah ini tertawa tanpa alasan jelas. Nah, dan itu teman saya yang mahasiswa di Moskow cerita seperti itu. Pada satu kesempatan profesornya tanya, kenapa kamu orang Indonesia itu suka sekali tertawa? Bahkan tanpa alasan yang jelas kamu tertawa. Dan dia mulai tertawa. Dia bilang, nah ini tidak ada alasan untuk tertawa, tapi kamu tertawa. Seperti karakter orang Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah ada perlakuan rasis terhadap saya? Saya selama 9 tahun di sana, sejauh ini tidak ada perlakuan rasis terhadap saya. Orang Rusia itu sebenarnya orang yang terbuka sekali.
kuncinya yang penting kita tahu bahasa. Banyak orang kita, orang Indonesia yang nikah dengan orang Rusia. Bahkan ada orang PTS, orientasi perempuan, garis hitam, nikah dengan orang Rusia dan sekarang mereka tinggal di Korban. Nanti ada mereka punya anak, dan itu orang Rusia. Jadi mereka tidak rasis. Kuncinya yang penting kamu tahu bahasa. Mungkin ini yang bisa saya tahu. Terima kasih untuk sharing ceritanya. Selamat jalan ke Rusia. Selamat melanjutkan karya di sana. Selamat menulis. Kami lalu baca yang setia. Semoga tiba di Rusia dan Ukraina kita bawa. Jadi saya mau mengenalkan diri sedikit. Kami ditabiskan berjumlah 19 orang dari 57